MUI dukung pesulap merah yang berani bongkar praktik dukun berkedok agama. Aksi pesulap merah yang membongkar praktik perdukunan berkedok ilmu agama bikin geram Asosiasi Dukun Indonesia. Namun, pemilik nama asli Marcel Radival itu mendapatkan dukungan dari MUI Pusat. Hal itu diungkapkan perwakilan MUI, Dr. H. Endang Mintarja dalam channel YouTube Marcel Radival. Dan di sini ada Abah Handang. Abah Handang. Oke, sebagai apa Abah Handang? Boleh Saya perkenalkan? sebagai pimpinan Pondok Pesantren MBS Ki Bagus Hadikusumo, dan saya juga salah satu pimpinan dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan sekaligus wakil sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat. Oke, luar biasa. Nah, jadi Bah, pengen tanya nih, kan saya bongkar-bongkarin rahasia perdukunan nih agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dan tidak mudah dibodoh-bodohi. Nah, menurut Abah gimana tuh, Bah? Apakah hal tersebut langkah yang tepat untuk mencerdaskan bangsa atau bagaimana, Bah? Mungkin Apa yang dilakukan oleh Abang Marcel ya, itu sesuai dan selaras dengan sabda Rasulullah SAW. sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ya, aksi-aksi penipuan, tipu-tipu, apalagi untuk ngambil keuntungan ya dari aksi penipuan itu tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu-nipu ya, Berdusta apalagi ya. kepada kaum muslimin ya, membodohi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami, bukan dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama ya, menghilangkan ya, atau yang paling tidak meminimalisir aksi-aksi penipuan yang berkedok agama, berkedok sulap dan seterusnya. Ya tentu saja ini selaras ya, dengan apa yang diupayakan oleh para guru-guru kita, para kiai kita, agar umat ini lebih cerdas ya, menjadi lebih cerdas, menjadi lebih bijak, dan justru ini akan menguatkan tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu dicatat juga nih, dengan banyak fitnah-fitnah di luar sana seolah-olah pesulap merah tuh nggak percaya goib, Ustaz. Dengan fitnah dukun tuh, dengan saya bongkar-bongkar kayak gitu. Padahal yang saya bongkar itu bukan hal goib, tapi itu hal yang bukan goib tapi dianggap goib. Karena semua agama itu mewajibkan percaya hal goib, surga, neraka, Tuhan, malaikat, jin, sihir dan sebagainya. Tapi perlu diingat juga, semua agama melarang keras perdukunan. Betul ya, Ustaz ya? Iya betul. Maka dari itu kita percaya hal goib, tapi nggak boleh percaya perdukunan. Karena totalitas lebih baik percaya ke Allah Azza wa Jal daripada perdukunan. Kalau minta apapun, minta tolong langsung ke Allah ya, Ustaz ya. Kayak penglaris dan sebagainya. Yang perlu diluruskan ya, perdukunan yang dimaksud oleh Kak Marcel ini adalah perdukunan yang memang mereka memasukkan di dalamnya unsur-unsur mistis atau berhubungan dengan jin-jin. Iya betul. Dan itu dilarang keras oleh agama kita, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah dalam surah Jin. Ya, jadi orang-orang yang yang uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi orang yang meminta perlindungan, bantuan kepada jin-jin untuk memohon perlindungan, pertolongan, maka tidak ada gunanya kecuali mereka bertambah dosa-dosanya. Jadi ini diantara bentuk dosa yang besar kalau kita memohon atau meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya betul. Oleh karena itu ya, diantara yang diupayakan ini untuk mencerdaskan umat ini, bangsa ini dari hal-hal yang semestinya menjadi hiburan semata ya, betul. Tidak masuk pada ranah keyakinan, tidak amin. ranah keagamaan yang mungkin ingin diluruskan, betul. Dan kami sepenuhnya mendukung hal ini. Ya, amin. Allahu Akbar. Syukran jazakallah. Saya hanya pengen meluruskan ya, orang-orang yang salah persepsi bahwa perkara-perkara yang klinik itu ya bukan gaib. Perkara-perkara klinik berupa main-main khodam ya, kemudian dia main trik untuk nipu masyarakat, kemudian dia mengaku-ngaku dirinya punya karomah atau maunah, ya itu sebenarnya masuk ke ranah-ranah klinik. Yang gaib itu kan jadi ada dua ya, yang mutlak dan yang nisbi. Mutlak ya hanya Allah saja yang tahu kapan terjadinya kiamat dan lain-lainnya ya. Adapun yang relatif ini adalah gaib-gaib yang memang hanya diketahui sebagian makhluk dan tidak diketahui sebagian makhluk yang lainnya. Jadi ya saya harap bertobatlah
kepada Allah Ta'ala, kembali kepada jalan Allah yang lurus. Jadilah hamba Allah yang wajar, jangan pengen tampil spesial dengan cara nipu, begitu ya. Baik. Tukang sihirnya Nabi Musa itu adalah pakai ilmu sulap, bukan memakai setan, bukan memakai jin. Karena itu ulama tidak memperbolehkan sulap. Sulap itu adalah memang menggunakan alatul hindisah, alat-alat rekayasa. Itu pun nggak diperbolehkan. Ada yang sudah mengeluarkan fatwa, yaitu Yordania, bahwa sulap itu boleh digunakan hanya untuk permainan, hanya untuk hiburan, bukan untuk sebagai polisi ya. Ya. Jadi jangan kemudian Marcel ini adalah sebagai kayak penyidik, sebagaimana hakim. Kalau memang ada dari warga melakukan kesalahan, maka laporkanlah pihak yang dirugikan. Nah, masalah ilmu sulap itu banyak yang nggak memperbolehkan, apalagi nanti yang bisa membahayakan diri. Ada beberapa keilmuan yang model klinik ini supranatural itu diperbolehkan dengan syarat pertama adalah al-khiyar, orangnya adalah memang ahli kebaikan. Kedua, dia ini adalah mutasyari', berpegang syariat betul. Kalau nggak memegang syariat jangan dianggap. Kemudian adalah al-ikhtiyar, orang ini normal, adamul khilafi, tidak melanggar syariat. Nomor 3 adalah tidak membahayakan antara satu dengan yang lainnya. Walaupun nanti itu ilmu itu hebat tetapi membahayakan orang lain, maka itu tidak diperbolehkan. Dan memang apa yang dikatakan bahwa banyak orang-orang yang katanya Kiai Marsudi Suhud bahwa dukun dipanggil kiai, yang kiai dikatakan ruqyah, walaupun ada yang dikatakan paling syariah sendiri, itu kadang-kadang juga pakai trik. Ya, di sini ada beberapa magnetnya, ada kayak tenaga dalamnya, padahal itu berarti alatul hindisah, alat-alat rekayasa. Dan itu tidak diperbolehkan. Karena itu dari peruqyah sendiri setelah saya pantau yang di sini, ya, kalau memang ruqyah aja, kalau memang ruqyah saja, nggak usah mengedarkan seperti tukang obat. Ya, ini kan sama aja kayak tukang obat yang di jalanan, tetapi ini adalah memakai masjid. Nah, ini yang diharuskan. Jadi kemudian mempromosikan, akhirnya satu dengan yang lain bertarung. Karena itu kita menginginkan umat ini adalah yang rukun. Nah, masalah Ustaz Faizar, masalahnya dengan kitab Syamsul Ma'arif, kalau saya lebih baik memang dihindari. Tetapi dari pihak-pihak yang mengajarkan kitab itu jangan dituduh sebagai pengajar kitab sihir. Karena di Bogor ini, terutama Bogor Barat, mengaji kitab Syamsul Ma'arif itu banyak. Dan memang ada anak orang yang juga boleh. Yang penting tadi apa syaratnya? Mutasyari', berpegang dengan syariat. Walaupun itu pakai ruqyah syariah, tetapi dia tidak berpegang pada syariat, juga nanti tidak boleh. Jadi kita jangan tertipu pada masyarakat bahwa tertipu dengan embel-embel syariah.